Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik ya. Wah, mana seru nih. Hari ini kita juga mau belajar lagi ya. Tetap sama YAML, Block 71 dan Innovation Factory, juga sama WS, ada Mas Adrianus juga ntar ya. Hari ini seru banget. Mungkin kita nggak usah terlalu lama-lama ya mau intronya, karena pasti semuanya udah mau nungguin. Dan hari ini juga materinya keren dan cukup padat ya. Mungkin saya cuma mau ngucapin banyak terima kasih sekali lagi buat Block 71, buat Innovation Factory, buat Mbak Mela, Mbak Dila, Mbak Kire, Mbak Nabila, juga buat of course buat AWS ya, dan Mas Adrianus Gunadi especially hari ini. Oke, mungkin untuk menghemat waktu dan tempat, saya persilakan ke Mas Adrianus. Terima kasih banyak, Mas Riki. Bentar, saya share screen. Oke, layar saya sudah kelihatan. Ya, terima kasih banyak. Hari ini kita akan sharing, belajar bersama-sama tentang apa itu Amazon SageMaker, terutama dua fitur yang akan kita bahas hari ini adalah Amazon SageMaker Autopilot dan Amazon SageMaker Data Wrangler. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Adrianus Budiarto Kurnadi. Saya adalah Senior Solution Architect di AWS Indonesia. Saya mulai mengenal machine learning melalui course di Coursera ya, kemudian lanjut dengan deep learning, dan di AWS saya mempelajari juga mendalami machine learning dan sudah mendapatkan sertifikasi untuk Amazon Machine Learning Specialty. Oke. Kita mau bicara mula-mula tentang bagaimana sih kondisi machine learning sebagai satu topik atau sebagai satu ilmu ya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa spending mengenai topik machine learning itu dan AI itu terus meningkat ya. Kemudian company-company yang ada ya, customer itu bukan cuman masih melakukan piloting, tapi nanti akan menuju ke operasional ya. Jadi machine learning bukan hanya sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang teoritis, tapi akan menjadi sesuatu yang benar-benar operation ya. Kemudian dia akan menghandle banyak real world task ya. Jadi kenapa bisa sekarang menjadi semakin booming ya, antara lain karena perkembangan teknologi yang mendukung di bawahnya, yaitu misalnya kita tahu machine learning banyak menggunakan GPU ya. Dan karena dia sudah operational, maka dia nanti perlu bukan satu kali buat jadi udah gitu nggak diapa-apain lagi, tapi dia akan berupa iteratif proses ya. Jadi machine learning akan tiap waktu diperbaiki, model-model yang sudah dibuat itu perlu diperbaiki secara continuous. Karena itu nanti kita perlu suatu pipeline atau DevOps pipeline untuk machine learning yang sering juga disebut dengan MLOps ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin hanya terkenal DevOps ya, kemudian ada juga yang DevSecOps, maksudnya ada security-nya. Sekarang ada yang namanya MLOps ya. Nah, kita akan mulai dari proses iterasi waktu mendevelop suatu model machine learning ya. Prosesnya itu cukup panjang. Jadi rekan-rekan di Jakarta Machine Learning Community tentunya tahu kita mulai dengan datanya ya. Data itu perlu dikolek dulu ya, kemudian perlu kita label ya. Label itu maksudnya apa? Maksudnya data yang mau kita predik itu kita beri tahu ya, misalnya dia apakah berupa binary classification, maka dia berupa 1 atau 0 atau yes no, true false ya. Atau kalau misalnya image recognition ya kita beri label, ini gambar kucing, ini gambar anjing, ini gambar mobil dan lain-lain ya. Kemudian kalau kita bicara tentang machine learning model, ada yang namanya feature, dan feature itu perlu di-manage dan di-store ya. Fitur itu apa? Fitur itu adalah kalau datanya berupa tabular, itu adalah kolom-kolom yang membantu kita mempredik nilai labelnya ya. Kemudian satu lagi yang menarik adalah check for bias ya.
Kenapa kita perlu check for bias? Bukannya machine learning itu karena mesin dia nggak punya perasaan, dia nggak punya bias. Tapi kenyataannya adalah data yang kita pakai untuk melakukan training sebuah model itu bisa bias. Ya. Gimana datanya bisa bias? Misalnya datanya nggak balance. Ya. Misalnya data antara, misalnya data kanker ya, data yang kankernya ganas dan data yang kankernya jinak. Misalnya terlalu datanya terlalu sedikit sehingga salah satu populasi itu kurang terwakili. Ya. Kemudian kita perlu melakukan visualisasi juga ya. Visualisasi, dari visualisasi kita bisa tahu, oh kayaknya kira-kira fitur yang ini nih yang paling pengaruh ya, atau oh kok datanya kurang banyak atau datanya banyak yang hilang, itu akan terlihat dari visualisasi. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang di bagian atas itu hampir semuanya masih terkait dengan data preparation. Kita belum ngapa-ngapain dengan model machine learning-nya, baru memprepare datanya saja. Nah, ya, yang di bawahnya kita baru mulai masuk ya. Jadi di machine learning banyak sekali algoritma, tentunya rekan-rekan sudah familiar dengan beberapa ya, misalnya ada XGBoost ya, ada apa linear regression dan lain-lain ya. Nah, kita perlu tergantung dari machine learning problemnya memilih algoritma mana yang paling cocok. Ya. Kemudian setelah kita pilih, maka kita udah menentukan algoritmanya, datanya udah kita prepare, kita bisa melakukan training modelnya dengan algoritma yang kita pilih. Nah, tiap algoritma itu punya parameter-parameter lagi. Nah, itu biasanya disebut hyperparameter. Ya, kalau kita ingin model kita memiliki performance yang tinggi, ya akurasi atau F1 score-nya tinggi, ya maka kita perlu melakukan yang namanya hyperparameter tuning. Ya. Nah, proses tuning ini juga merupakan satu istilahnya experimentation ya. Kita coba parameter ini dia tambah bagus nggak hasilnya, kita ganti lagi parameter satunya ya. Nah, setelah kita sudah tuning, udah dapat yang paling bagus model trainingnya, kita deploy dia di production. Ya. Nah, untuk deploy di production ini kita juga perlu menyediakan infrastruktur ya, berupa cluster, mungkin kontainer Docker yang akan menjalankan. Ya. Kemudian dia mungkin perlu bisa auto scale bila misalnya yang minta workload tersebut tambah banyak. Ya. Dan last but not least, kita perlu yang namanya manage dan monitor. Artinya apa? Jadi satu machine learning model yang sudah kita buat itu bisa saja dengan berjalannya waktu performance-nya turun. Istilahnya mengalami drifting ya. Nah, kenapa bisa begitu? Misalnya dia melakukan forecasting. Nah, kalau tren datanya berubah, data yang lebih baru berubah, maka tentu saja model yang di-training dengan data yang lebih lama itu mungkin akurasinya akan menurun. Jadi kita perlu monitoring. Jadi kalau dia sudah turun sampai threshold tertentu, mungkin kita perlu retrain ulang lagi modelnya supaya dia bisa kembali lagi performance-nya seperti awal. Ya. Nah, semua hal ini akan dilakukan berulang-ulang ya. Jadi bukan oh udah sekali jadi ya, tapi karena berulang-ulang maka kita perlu satu pipeline yang bisa kita reuse. Nah, karena itu kita bisa melakukan CI/CD di sini ya. Jadi begitu dirubah nanti dia akan otomatis melakukan pembersihan data lagi, melakukan training lagi, melakukan deployment lagi sehingga model kita tetap akurasinya atau performance-nya terjaga selalu memuaskan. Nah, AWS memiliki portfolio service-service terkait AI/ML dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi ada yang paling atas AI service di mana itu terdiri dari model-model yang mungkin masih perlu di-training atau sebagian sudah jadi di-training, tapi untuk menggunakannya itu tidak butuh knowledge tentang AI/ML, hanya butuh developer yang bisa mengakses API. Karena AI service yang ada di paling atas untuk berbagai bidang, ya mulai computer vision, speech, text, dan lain-lain, bahkan ada juga yang khusus untuk industri, misalnya untuk health, industrial AI, dan lain-lain, itu sudah berupa API yang jadi. Ya, jadi selama kita tahu API-nya, kita baca dokumentasinya, kita punya programming skill, kita bisa
menggunakan atau memanfaatkan AI ML di dalam aplikasi kita tanpa kita sendiri menguasai data science atau apa itu neural network, deep learning, dan lain-lain. Ya. Jadi itu untuk menghandle yang namanya AI use case yang sudah ada service yang sudah jadi. Ya. Tapi kenyataannya di customer itu tidak selalu model-model yang atau service yang sudah ada di atas itu bisa menjawab kebutuhan kita. Nah, bila tidak bisa menjawab kebutuhan kita, kita bisa membuat model sendiri. Nah, untuk membuat model sendiri itulah kita membutuhkan Amazon SageMaker, di mana dia menghandle mulai dari data preparation, kemudian ada model, build, deploy, tune, dan akhirnya dimonitor. Ya. Nah, bila kita masih perlu yang lebih low level lagi, ya. Jadi kalau yang paling atas sudah jadi, yang tengah buat sendiri. Nah, yang paling bawah itu adalah infrastruktur yang mendukung, bukan cuma hardware, tapi juga software framework, misalnya seperti TensorFlow, MXNet, dan lain-lain. Ya. Dan kita juga mau memberitahu bahwa di AWS itu kita menggunakan berbagai tipe prosesor untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Kita punya NVIDIA GPU, ya, kita juga punya Intel Habana Gaudi, tapi kita juga punya prosesor sendiri untuk kebutuhan machine learning. Misalnya Trainium khusus untuk bagian training, Inferentia khusus untuk inference, ya. Jadi semua itu ditujukan supaya machine learning bisa dicapai oleh banyak, bisa diakses oleh banyak pihak, mulai dari yang developer umumnya yang tidak mengetahui tentang machine learning, kemudian data scientist dan entusias machine learning yang mempelajari, dan sampai orang yang mau bahkan mau membuat, misalnya mau membuat framework sendiri, ya. Semua disediakan. Nah, kita hari ini fokusnya adalah Amazon SageMaker, di mana SageMaker ini punya satu UI yang integrated untuk berbagai fase di dalam development machine learning tadi, ya. Dan yang paling penting adalah dia berupa manage infrastructure, ya. Apa maksudnya manage infrastructure? Jadi kalau misalnya kita mau melakukan training, ya, kalau kita mau melakukan training, dia akan menjalankan satu klaster yang sementara, ya, klaster transient hanya untuk training. Nanti setelah trainingnya selesai, klaster tersebut akan di tear down. Artinya kita karena di cloud hanya bayar pada waktu infrastruktur tersebut berjalan, maka dengan proses yang bisa mendeploy cluster secara temporary, kemudian setelah selesai dia dimatikan secara otomatis, itu akan menghemat biaya kita. Dibandingkan kalau kita punya beli sendiri satu mesin besar, ya, kemudian dia sepanjang waktu jalan di mesin yang besar tersebut, ya. Nah, semua tooling bagaimana proses kita membantu prepare data dan lain-lain, ini adalah tooling-tooling yang disediakan oleh SageMaker supaya proses pembuatan model di dalam machine learning ini menjadi semakin mudah dan cepat, ya. Tapi bukan cuma mudah dan cepat, ya. Jadi mungkin rekan-rekan juga pernah mengetahui, ya, banyak software yang lain bukan cuma machine learning, biasanya ada yang istilahnya easy mode, ya. Tapi kalau easy mode itu biasanya kekurangannya adalah kalau kita mau customize itu nggak bisa, ya. Kalau easy mode ya udah kamu opsinya terbatas. Nah, bedanya di AWS adalah kita punya namanya explainability, ya. Maksudnya adalah biarpun yang kita buat tadi sebutnya misalnya autopilot, auto ML gitu. Jadi bisa sebagian besar dikerjakan oleh SageMaker. Tapi kalau kita mau tuning lebih lanjut lagi tetap bisa, ya. Itu yang disebut dengan explainability. Oke, jadi AWS untuk berbagai fitur yang ada itu sudah punya berbagai proses yang dibutuhkan dalam machine learning sudah punya fiturnya, ya. Nah, ini secara overview, ya, kita ada 4 tahap di dalam
pembuatan model machine learning, ya. Pertama, data preparation, ya. Kita punya banyak tool untuk membantu, ya, mulai dari ground truth, data wrangler, dan lain-lain. Tapi yang kita akan bahas hari ini hanya yang data wrangler. Kenapa? Karena memang kalau mau dibahas semua, waktunya pasti nggak cukup, ya. Kemudian pada waktu build, ya, kita juga ada namanya Studio Notebooks. Ini nanti kita akan pakai, tapi nanti fokus utamanya adalah di SageMaker Autopilot, di mana kita bisa mempercepat proses yang tadi yang panjang mulai dari data preparation sampai deployment, itu sebagian besar dilakukan secara otomatis oleh si SageMaker Autopilot, ya. Tahap berikutnya adalah train dan tune, ya. Termasuk ada manage training dan automatic model tuning, ya. Dan kemudian di-deploy dengan berbagai opsi, ya. Mulai dari di-deploy di SageMaker sendiri, ya. Kemudian di-deploy-nya bisa juga di Lambda atau di batch process, AWS batch, ya. Kita punya semuanya secara lengkap dari ujung ke ujung. Nah, proses keseluruhan mulai dari prepare sampai deploy itu bisa kita kontrol dari yang namanya SageMaker Studio yang nanti akan kita gunakan. Ya. Jadi cara bekerjanya kira-kira seperti ini, ya. Jadi ada satu manage infrastruktur di mana berbagai proses yang ada di dalam SageMaker fiturnya itu bisa diakses melalui API, ya. Kita menggunakan berbagai alat untuk mempercepat proses. Misalnya kita ada notebook yang sudah jadi, ya, Jupyter Notebook maksudnya. Rekan-rekan yang biasa data scientist mungkin sebagian sudah familiar dengan yang namanya Jupyter Notebook, ya. Kemudian kita algoritma-algoritma yang sudah berupa API, ya. Kemudian juga orchestration-nya, bagaimana kita menjalankan cluster untuk training dan secara otomatis mematikannya setelah proses training selesai, itu semua sudah disediakan, tinggal kita panggil dengan API. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan Amazon SageMaker, kita bisa berinteraksi melalui beberapa metode, ya. Rekan-rekan yang sudah biasa menggunakan AWS mungkin sudah tahu kita punya yang namanya AWS Console, satu GUI yang nanti akan kita tunjukkan juga, di mana kita bisa monitor job-job yang kita lakukan, ya. Bukan cuma untuk SageMaker, tapi untuk semua AWS service lain kita punya AWS Console, ya. Kemudian kalau AWS Console itu kan diaksesnya secara GUI, ya. Jadi kita klik-klik dengan mouse dari menunya, ya. Nah, untuk rekan-rekan developer kita juga punya akses secara API dan SDK, ya. Jadi yang ada di konsol itu kita bisa juga lakukan secara programatik, dan ini penting karena kalau semua harus dilakukan secara konsol dengan human maka akan makan waktu lebih banyak. Tapi kalau bisa di-automate dengan API dan SDK, kita bisa jalankan program, dia akan menjalankan langkah-langkah tersebut. Ya. Nah, last but not least, khusus untuk machine learning, karena sudah biasa menggunakan Jupyter Notebook atau Jupyter Lab, maka SageMaker menyediakan SageMaker Studio untuk berinteraksi dengan Amazon SageMaker. Ya. Nanti di dalam Amazon Studio itu IDE yang berdasarkan Jupyter Lab, dan ini sudah di-customize sehingga fitur-fitur SageMaker yang tadi saya katakan, yang mulai dari data preparation, ada data wrangler, autopilot, dan lain-lain, itu bisa diakses dari SageMaker Studio, ya. Dan sama seperti semua AWS services, ya, SageMaker ini juga diatur aksesnya oleh identity dan access management, ya. Nah, untuk Studio kita bisa pakai user IAM atau bisa juga menggunakan AWS SSO, ya. Jadi kalau ada yang bekerja di enterprise kemudian menggunakan Active Directory, kita bisa bikin SSO sehingga user yang SSO-nya itu bisa digunakan untuk mengakses AWS Studio, SageMaker Studio. Jadi ini summary-nya, ya. Jadi kita nggak usah manage proses infra di bawahnya, ya. Kemudian ada traceability, ya. Jadi kalau kita kerja dengan tool high level, maksudnya seperti data wrangler, autopilot, itu kita ngelihatnya GUI, tapi nanti kita bisa lihat juga browsing
code yang dihasilkan. Ya. Nah, ini adalah workflow, flowchart-nya untuk proses yang dilakukan di dalam pembuatan machine learning model. Ya. Jadi, pertama-tama ada business problem yang kita harus tentukan, ini termasuk machine learning problem atau bukan. Dan bila termasuk machine learning problem yang mana? Di dalam machine learning problem misalnya ada binary classification, multi-class classification, linear regression, ya, clustering, dan lain-lain. Setelah kita tentukan problem machine learning-nya apa, kita baru masuk ke bagian yang merah. Ya. Bagian merah ini adalah data preparation. Ya. Datanya pertama harus kita ingest, ya, kita masukkan ke dalam sistem kita, kemudian kita annotate atau kita label. Ya. Nah, datanya juga mungkin perlu ditransform, ya, untuk mempersiapkan ke salah satu algoritma tertentu, di mana tiap algoritma tuh butuh format tertentu, ya, format data tertentu. Jadi kita siapkan, kemudian kita juga bisa melakukan visualisasi dan analisis untuk mendapatkan intuisi. Ini kira-kira datanya sudah cukup atau belum, datanya berimbang atau tidak, ya, datanya ada yang banyak yang missing atau enggak, itu bisa kita lihat dari visualisasi. Ya. Selanjutnya, setelah data selesai, di-prepare, kita akan perlu melakukan yang namanya biasanya feature engineering. Itu menentukan di antara, misalnya datanya data tabular, ya, kolom-kolom mana aja sih yang pengaruhnya paling besar. Ya. Setelah itu di-training, di-tuning, dan di-evaluate. Performance-nya sudah bagus atau belum di dalam model. Rekan-rekan harusnya sebagian tahu, ya, bahwa datanya akan dipecah, ada data buat training dan data untuk validation. Dari situ kita bisa melakukan penilaian atau model evaluation, apakah model itu sudah oke atau belum. Ya. Nah, kita akan masuk ke SageMaker Autopilot. Oke. Nah, SageMaker Autopilot ini adalah model yang di-create dengan full visibility dan control. Apa maksudnya? Maksudnya kita, biarpun ini autopilot, tapi kita bisa melakukan perubahan kalau dibutuhkan. Sebentar, saya ada suara yang mungkin perlu saya matikan. Ya, maaf interupsinya, ya, saya teruskan lagi. Nah, keuntungannya adalah dengan autopilot ini kita bisa jadi cepat, ya, terutama untuk data yang berupa tabular form. Ya. Jadi harus diingat, SageMaker Autopilot ini bukan untuk segala macam tipe data. Ya, kan tadi machine learning problem macam-macam dan tipe datanya juga macam-macam. Ya, ini hanya cocok untuk yang tabular form. Ya. Kemudian berikutnya model. Model itu bisa secara otomatis di-create. Ya. Kita hanya sediakan data, kita jalankan, terus nanti dia buat sendiri modelnya, dia tuning sendiri. Tapi nanti hasilnya mau kita rubah-rubah bisa. Ya. Nah, biasanya sebelum ada yang namanya SageMaker Autopilot, ini data scientist itu harus memilih. Ya. Saya pilih do it yourself model training, artinya manual effort, ya. Saya harus semua tuh saya lakukan sendiri, tapi tentunya fully control karena saya bisa mengatur atau mengcustomize setiap langkah dari proses tersebut. Ya. Kita bisa menentukan trade-off, ini datanya apa kolom ini perlu dibuang atau enggak, ya, jumlah row-nya cukup atau enggak, dan lain-lain. Dan ini butuh experience yang lama, ya, karena nanti setelah belajar hands-on langsung dengan pembuatan model akan berasa, oh,
kalau saya lakukan seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi yang namanya AutoML. AutoML yang di luar SageMaker, sebagian itu ada yang bersifat black box. Artinya ini bisa diakses semua, baik yang expert maupun yang bukan expert, tapi nggak diterangkan kenapa dapat model seperti ini, parameternya apa. Jadi ini istilahnya ya udah terima aja, kan kamu juga mau yang cepat, ya, jadi terima aja, nggak perlu ganti-ganti apa-apa. Nggak bisa, saya mau rubah sedikit bisa nggak bisa. Kalau mau yang cepat, mudah, ya udah, nggak banyak opsi untuk dirubah-rubah. Nah, kita dengan Amazon SageMaker Autopilot itu kita punya pilihan. Ya. Maaf, mungkin perlu saya geser ya. Nah, kita punya pilihan di mana SageMaker Autopilot ini model training dan buildingnya itu sudah otomatis, tapi nanti dia menghasilkan code yang bisa kita periksa lagi. Kita bisa audit, kita bisa edit, ya. Jadi kita bukan terima jadi dan nggak bisa dirubah. Udah dibuat otomatis, tapi setelah itu mau kita rubah-rubah bisa. Ya. Nah, di Amazon SageMaker Autopilot ini kita mulai dari bring data, ya. Kemudian kita run autopilot, ya. Kita run autopilot, maka jadi kita cuma bawa data, masukin ke dalam autopilot, dia akan bikin model sendiri dan kita boleh pilih modelnya mau kita deploy langsung atau enggak. Ya. Setelah itu dia kalau modelnya sudah di-deploy, kita bisa make prediction. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Pertama, kita akan load yang namanya tabular data. Kemudian kita harus memberitahu yang mau kita predik tuh di tabular data ini kolom yang mana. Nanti dia akan secara otomatis menentukan ini problemnya regression atau classification. Kemudian dia akan menentukan sendiri fitur-fitur mana yang perlu digunakan untuk training. Kemudian dia akan membuat banyak candidate generation. Ya. Jadi dia langsung bikin banyak model nih. Dia bikin 7 model pipeline. Ya. Kemudian di-combine segala macam algoritma, hyperparameter, ya. Dia bisa sampai maksimum 250 kandidat. Ya. Jadi bisa jalan banyak sekali. Jadi ini mungkin mirip seperti brute force, tapi nggak murni brute force ya, karena kita juga masih bisa mengatur mau mengurangi. Misalnya saya nggak mau 250, karena nanti trainingnya lama sekali. Saya mau sebagian aja, misalnya 5 aja gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu akan keluar satu notebook yang sudah ada keterangannya. Jadi bukan coding saja, tapi ada keterangannya. Bagian ini apa, bagian itu apa, ya. Itu bisa kita pakai dan bisa kita deploy juga. Jadi apa sih yang cocok buat autopilot? Secara model dia cocok untuk klasifikasi dan regresi. Ya. Datanya harus lengkap nggak? Kalau datanya ada yang sedikit missing nggak apa-apa. Ya. Kemudian dia oke juga untuk prinsipal komponen analisis. Ya. Yang tidak untuk autopilot saat ini, ya. Jadi hal-hal yang butuh datanya bukan data tabular, tapi data misalnya image, video, teks ya. Teks maksudnya teks kata-kata ya, word ya. Language, sequence based. Atau kalau data kita hilangnya terlalu banyak ya. Jadi dia bisa bantu kalau datanya hilang sedikit, tapi kalau datanya hilang terlalu banyak ya dia juga nggak bisa bantu ya. Atau kita perlu fitur interpretation dilakukan di awal ya. Misalnya untuk satu bidang tertentu, medical atau hal-hal yang lain ya. Atau kalau mau pre-train model ya kita nggak perlu autopilot, kita ambil aja model yang sudah jadi. Nah,
Jadi seperti dikatakan tadi, ini cocoknya untuk tabular data. Ya. Contohnya seperti ini. Tabular data gunanya banyak, bisa buat direct marketing, buat kalau di telco ada namanya customer churn prediction ya. Artinya dia predik customer ini akan tetap subscribe ke service kita atau nanti dia akan pindah ke provider lain misalnya. Kemudian credit risk prediction. Jadi kita punya data tentang kredit loan dan tentang pembayaran dari nasabah-nasabah. Kemudian kita mau predik kalau dia dikasih loan lagi, kira-kira dia pembayarannya tepat waktu enggak untuk bulan depan, gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa di-handle hanya dengan tabular data. Nah, tabular data ini butuh jumlah kolom yang banyak. Saat ini SageMaker Autopilot itu bisa menghandle sampai 100 kolom data. Jadi bisa sampai 100 fitur. Ya. Nanti yang data wrangler juga sama. Itu saat ini. Jadi kedepannya akan dinaikkan lagi, mungkin jadi 1000 atau lebih besar lagi. Tapi saat ini dia bisa menghandle sampai 100 kolom data tabularnya. Nah, untuk data source-nya kita bisa menggunakan S3 ya, storage object di AWS dengan CSV format. Kita juga bisa menggunakan data warehouse-nya AWS yaitu Redshift atau Athena atau AWS databases yang lain. Nah, supported algorithm di sini ya digunakan untuk maaf yang ini kayaknya sebenarnya nggak perlu. Saya lewatin dulu. Nah, di dalam autopilot, nanti waktu kita masukkan tabular data, itu dia akan jalan sendiri kan, secara otomatis. Dia akan melakukan data exploration, candidate generation, ya. Itu dia akan membuat sampai up to 7 pipeline, ya. Kemudian di dalam proses, dia akan melakukan hyperparameter tuning juga, di mana hyperparameter tuningnya dia memakai Bayesian optimizer ya. Itu jadi untuk cari hyperparameternya juga pakai metode machine learning supaya lebih efisien. Nah, setelah itu dia baru akan menghasilkan kandidat ya. Kandidatnya bisa up to 250. Nanti kita akan demokan tapi supaya jobnya runningnya nggak terlalu lama, kita akan generate 5 kandidat saja ya. Nah, setelah itu hasilnya itu berupa notebook yang bisa kita deploy machine learning modelnya atau kita mau edit-edit lagi. Jadi practitioner yang udah expert biarpun pakai ini nanti masih bisa tuning lagi ke depannya. Nah, ini ada beberapa tips untuk menggunakan autopilot ya. Jadi waktu prepare data, kalau ada domain knowledge tentang problemnya, kita bisa gunakan supaya fitur-fitur itu sudah termasuk dalam data yang kita prepare. Ya. Kemudian kita juga perlu input datanya disesuaikan dengan yang bisa di-accept oleh model yang kita terima. Kan nanti datanya, data trainingnya kita transformasi dulu ya. Jadi nanti misalnya mau inference, ya sama juga dia harus ditransformasi supaya formatnya sesuai dengan yang diharapkan oleh modelnya. Nah, tadi seperti saya katakan, nanti kita akan kurangi maks kandidatnya ya. Kalau 250 nanti bisa berjam-jam belum selesai. Nanti kita kurangi jadi 5 aja. Nah, kemudian problemnya kan bisa sebenarnya 3 macam ya, binary classification, multi-class classification, atau regression. Ya, kalau kita mau lebih cepat, kita udah tahu misalnya, oh ini kita mau binary, ya udah langsung aja. Jadi itu juga mempercepat prosesnya. Kemudian datanya kan CSV tadi, CSV-nya harus ada header-nya, ya. Kemudian nanti di dalam ininya, ya, di dalam fiturnya kita bisa menggunakan grafik waktu melakukan analyzing data. Ya, nanti juga di SageMaker Data Wrangler kita juga akan melihat bagaimana visualisasi bisa melihat
kondisi data yang akan diproses. Nah, kali ini kita akan mencoba use case-nya adalah untuk credit scoring. Jadi kita akan predik satu customer yang mau apply untuk loan, itu dia akan default atau enggak. Default artinya dia enggak bayar ya. Bulan depan dia bayar atau enggak gitu. Nah, ini ada data-data tabular dengan misalnya loan amount, umurnya, education, demografik, dan lain-lain. Ya. Nah, data yang akan kita pakai untuk demo ini jumlahnya 30.000 record ya dengan 24 kolom. Ya. Nah, ini adalah bisa kita download dari UCI Machine Learning Repository. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke demo. Ya. Jadi ini adalah AWS Console. Ya. Di dalam AWS Console kita bisa melihat berbagai service yang ada di sini. Ya. Misalnya kita klik service, ya, maka kita bisa melihat berbagai service yang ada. Saat ini kita ada di S3 Console. Ya. Di S3 Console ini kita sudah melihat di dalam object storage kita ada data file yang akan kita proses nanti, yaitu taiwan.csv. Ya. Kalau kita lihat datanya seperti apa sih yang akan kita proses di autopilot ini, datanya adalah sebagai berikut. Ya. Kita bisa lihat dia ada kolom-kolom, ID, limit, dan lain-lain. Dan yang di paling ujungnya ada ini, default payment next month. Ya, ini untuk mengetahui apakah dia akan bayar atau enggak. Ya. Kalau default berarti enggak bayar. Ya. Nah, kita dari S3 kita akan pergi ke SageMaker Console. Nah, ini adalah SageMaker Console. Ya. Di SageMaker Console, kita di sebelah kiri bisa melihat beberapa fitur-fitur, misalnya ground truth, notebook, processing, training, inference, dan lain-lain. Ya. Nah, paling atas kita bisa lihat namanya SageMaker Studio. Ya. Nah, di SageMaker Studio ini saya sudah menyiapkan satu studio ya yang dibuat dengan IAM user. Sudah saya buat nama username-nya demo user. Kita bisa open studionya. Ya. Oke, jadi ini sebenarnya karena sudah saya buat ya. Permulaan dia biasanya akan menunjuk ke, saya akan menjelaskan UI-nya dulu ya. Jadi ini adalah satu UI berdasarkan Jupyter Lab, di mana di sebelah kirinya kita lihat ada beberapa tab tambahan yang mungkin di Jupyter Lab biasa nggak ada. Ya. Jadi yang paling atas kita bisa lihat di sini ada folder yang bisa kita akses ya di Jupyter-nya. Kemudian kita juga bisa lihat proses yang sedang berjalan ya, beserta resource-nya. Misalnya ini pakai ML3 Medium. Kemudian ada data wrangler sedang berjalan pakai tipe instansnya ml.m5.4xlarge ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai yang interaktif sifatnya seperti data wrangler, kemudian Jupyter Notebook. Kalau kita sudah selesai pakai, kita bisa matikan dengan menekan tombol shutdown ini, sehingga biaya yang dikeluarkan jadi lebih hemat ya. Ini sama aja seperti kalau kita di rumah, kalau udah keluar dari satu ruangan, ya lampunya kita matikan supaya listriknya nggak boros terus ya. Nah, tapi di luar itu tadi ada juga job-job yang memang jalannya di background. Jadi kalau job-job yang jalannya di background, terutama untuk training dan processing, itu dia setelah jalan, setelah selesai hasilnya, maka dia akan otomatis di shutdown sendiri. Jadi kita nggak perlu men-shutdown lagi. Tapi di sini yang biasanya jalan, di sini yang perlu kita matikan secara manual adalah tas-tas yang sifatnya interaktif. Ya.
Sini kita bisa tambahkan repository dari GitHub atau mana untuk menambahkan kita cloning ke folder kita. Ya. Nah, saya akan masuk ke, ini ada tab-tab apa saja yang sedang terbuka. Ya. Saya akan masuk ke 2 buah tab di sebelah kiri yang warnanya oranye. Ya. Ini ada berbagai macam. Ya. Jadi misalnya ada SageMaker Jumpstart, ya. Kemudian di bawah sini, ya, ini ada SageMaker Resource, ya, di mana resource-nya bisa macam-macam, bisa project, data wrangler, eksperimen, dan lain-lain. Nah, kita pertama akan masuk ke eksperimen, ya. Eksperimen and trial. Kemudian kita sebut create autopilot eksperimen. Ya. Kita bisa juga dari menu, ya. Nah, tapi kita akan pakai dari sini. Jadi untuk mencapai satu fitur, kadang-kadang menunya bisa dari beberapa arah. Ya. Nah, kita lihat gampang sekali menggunakan autopilot ini. Ya. Saya udah buat sebelumnya yang ini, tapi kita akan buat lagi, ya, di sini yang namanya mirip, ya, credit default. Saya kasih nama credit default 2 aja. Ya. Kenapa saya bikin 2? Karena nanti biarpun saya jalankan dan saya udah kurangin dari 250 maksimum kandidat jadi 5, dia masih akan makan waktu sekitar 45 menit. Ya. Jadi karena cukup lama, maka ini ada yang sudah jadi supaya kita bisa bahas hasilnya seperti apa. Pertama, kita perlu lihat data inputnya ada di mana. Ya. Nah, dalam hal ini kita punya beberapa S3 bucket yang kita akan pakai adalah yang raw data. Ya. Yang raw data ini yang sudah saya siapkan. Di sini ada file yang tadi kita lihat, ya, yang kita lihat di Excel taiwan.csv. Kemudian untuk outputnya kita akan taruh dia di bucket yang berbeda. Ya. Kita bisa pakai directory name untuk tambahan prefix supaya di folder yang beda, tapi saya nggak akan kasih, nanti dia akan memberi nama sesuai nama eksperimennya, yaitu credit default 2. Ya. Nah, ini saya bisa taruh sebagai auto, ya. Bisa juga saya pilih, karena kita udah tahu ini mau cek apakah di bulan depan satu customer ini akan tidak bayar atau tetap bayar, jadi binary classification. Ya. Nah, objektif metriknya, dia kan nanti akan bikin banyak model, dan model-model itu akan di-compare. Nah, untuk compare-nya, apa yang di-compare? Yang di-compare adalah F1 score, ya. Jadi F1 score ini, untuk rekan-rekan mungkin sebagian udah tahu, bahwa ini cara untuk mengukur performance atau akurasi satu model berdasarkan beberapa faktor, ya, seperti false positif, false negatif, dan lain-lainnya. Jadi bukan cuman akurasi saja. Ya. Kemudian auto deploy misalnya kita kasih off, ya. Jadi nggak langsung di deploy dulu, ya. Mungkin kita mau edit dulu, ya. Jadi kita off. Nah, kita bisa lihat di bagian advanced setting. Ini ada maksimum kandidat, ya. Jadi kalau saya biarkan 250 nanti dia lama sekali. Jadi kita akan taruh dia 5 saja, ya. Saya akan cek lagi di atas apakah semua sudah. Oh, ini belum. Target kolom, ya. Jadi kalau kita mau melakukan binary classification, kolom mana yang mau kita predik, ya. Yang mau kita predik adalah kolom terakhir ini, namanya default payment next month. Oke, sekarang semua sudah kita isi yang perlu kita isi, ya. Jadi nggak terlalu banyak, kita perlu kasih tahu data inputnya di mana, kolom mana yang kita predik, ya. Kemudian hasilnya mau ditaruh di mana, objektif untuk compare antara model yang di generate yang mana, ya.
kemudian maksimum kandidatnya, kemudian udah kita tinggal create eksperimen. Ya. Nah, nanti dia akan menjalankan semua yang perlu dilakukan untuk membuat satu model machine learning, mulai dari pre-processing data, kemudian define kandidatnya, ya ada feature engineering, model tuning, semua segala macam, sampai nanti akhirnya modelnya itu dihasilkan. Ya. Nah, kita akan tinggalkan dulu model ini berjalan karena dia akan makan waktu yang lama. Kita akan kembali ke presentasi. Oke. Nah, fitur berikut yang akan kita bahas ini namanya SageMaker Data Wrangler, ya. SageMaker Data Wrangler ini tujuannya untuk menghandle preparation data. Kenapa? Karena preparation data itu mulai dari pembersihan, collecting, transformasi, dan lain-lain, itu bisa makan waktu up to 80% ya. Jadi kita mau buat model machine learning, biasanya ini bilangnya partnya data engineer ya, untuk memassage dulu, mentransform dulu data yang diperlukan sebelum dimasukkan ke dalam satu algoritma. Nah, ini butuh waktu yang banyak. Ya. Nah, kita ingin supaya waktu ini bisa dikurangi. Ya. Jadi, SageMaker Data Wrangler itu kita bisa melakukan processing data itu semuanya secara GUI. Jadi kita nggak perlu melakukan coding sedikit pun, dia bisa ya. Misalnya kita mau buat one hot encoding, rubah uppercase, lowercase, maksimum panjang string, transformasi numerik, dan lain-lain, semua bisa dilakukan dari menu drag and drop di sini. Ya. Tapi nanti hasilnya itu dia akan menjadi sebuah Jupyter Notebook yang bisa kita lihat, bisa kita edit lagi, dan bisa kita reuse. Ya. Jadi ini sama-sama seperti yang autopilot, bahwa dia bukan black box. Biarpun kita dipermudah, hasil akhirnya kita mau lihat coding jadinya seperti apa, itu ditunjukkan dan bisa kita edit. Nah, nanti dia data yang sudah dihasilkan dalam bentuk Jupyter Notebook itu bisa dipakai untuk pipeline, bisa juga untuk menyimpan fitur-fitur yang sudah kita pergunakan. Nah, ini adalah prosesnya ya. Kalau tadi kan yang SageMaker secara keseluruhan mulai dari preparation, build and itunya ya, kemudian train dan tune, kemudian deploy dan monitor. Nah, di dalam SageMaker Data Wrangler, jadi subsetnya nih hanya di data preparation itu dibagi menjadi 4 step yang sifatnya juga iteratif, terutama yang bagian tengah. Jadi antara prepare dan analyze itu nggak selalu prepare dulu kemudian analyze, tapi bisa bolak-balik ya. Habis prepare, analyze lagi ya, kita bisa bolak-balik di situ. Nah, untuk import kita sama tadi kan, kita perlu menentukan source-nya dari mana ya. Yang paling populer memang di S3, tapi dia support juga Athena dan Redshift ya. Nah, di dalam SageMaker Data Wrangler waktu prepare dan analyze itu kita bisa visualize, analyze, kita juga bisa transform, bisa clean ya, termasuk kalau missing data mau diapain. Nah, nanti kalau step-step processingnya sudah kita define semua, itu tinggal kita ekspor jadi notebook yang bisa dilakukan untuk pipeline data processingnya ya. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya juga ya. Nah, pertama import ya. Nah, import mirip seperti tadi, kita tinggal pilih. Kebetulan nanti ya ini datanya yang data tadi autopilot juga ya. Kita tinggal pilih S3, kemudian sebutkan file mana yang kita mau ambil ya. Nah, dia bisa datanya waktu kita lakukan data Wrangler ini itu bisa disampel, artinya dia nggak load seluruhnya kalau datanya terlalu banyak ya, supaya lebih cepat. Nah, tapi kalau misalnya datanya nggak terlalu banyak, bisa kita buang enable samplingnya, jadi seluruh datanya bisa kita visualize ya. Nah, ini satu hal yang penting lagi ya. Untuk pakai data Wrangler saat ini maksimum memang hanya bisa sampai 100 kolom
Ya, jadi kalau kolomnya, oh saya punya data lebih tuh dari 100 kolom. Jadi mungkin harus sebelum masuk sini harus dibuangin dulu sebagian yang kira-kira kayaknya nggak begitu menentukan, itu kita buang dulu. Ya misalnya dengan PCA atau Principal Component Analysis bisa seperti itu. Tapi kalau data kita di bawah 100 kolom nggak ada masalah, bisa langsung kita pakai. Ya. Nah, waktu prepare, ini kita ada data transformation, itu UI-nya kita lihat di sebelah kanan, mulai dari memproses string, memproses numerik, dan lain-lain, mengatur kolom mana yang mau dipindah urutannya, row mana yang mau dibuang, segala macam, itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, di luar 15 yang sudah pre-configured, kalau mau custom, kita bisa juga nulis jadi coding, pakai PySpark, SQL, atau Pandas. Ya. Kita bisa juga join concatenate beberapa data source, tapi outputnya hanya satu ya. Outputnya hanya satu. Kemudian yang penting juga di sini adalah, tadi kan dikatakan waktu data preparation ini juga bisa datanya nggak balance, sehingga menimbulkan bias. Ya. Nah itu bisa kita bantu dengan yang namanya SageMaker Clarify. Jadi di Amazon SageMaker ada fitur untuk menghilangkan bias. Ya. Jadi mesin learning model bisa bias juga. Misalnya waktu training, misalnya untuk cari untuk kandidat ini cocok untuk jadi programmer atau enggak ya. Kalau data misalnya wanita sebagai programmer terlalu sedikit, nanti dia jadi bias bahwa oh wanita nggak cocok untuk programmer. Jadi datanya itu harus cukup balance ya. Nah ini bisa dibantu dengan SageMaker Clarify. Nah, setelah kita melakukan transformasi, kita bisa juga melakukan analisa. Artinya kita bisa bikin grafik ya. Grafiknya pakai histogram atau yang lain ya. Untuk bisa lihat, kita jadi punya feeling tentang model ini. Oke, faktor ini ngaruh atau enggak ya, kita bisa bandingkan dengan berbagai visualisasi yang tersedia ya. Nah, kalau sudah jadi, tinggal kita ekspor ya. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada contoh, misalnya data source-nya ada 2 ya. Kemudian masing-masing dilakukan data tipenya bisa diedit juga ya. Misalnya dari long jadi boolean atau yang lain-lain ya. Kemudian transformasi-transformasi lain dan bisa di-join juga. Nanti hasilnya itu bisa kita proses lebih lanjut lagi ya. Nah, kita di sini kan ada banyak langkah ya, tiap kotak-kotak itu mencerminkan langkah-langkah tertentu. Bahkan kotaknya kalau rekan-rekan teliti perhatikan ada yang bertumpuk kotaknya ya. Itu kita bisa pilih mana yang mau kita ekspor ya. Jadi kalau kita udah pilih semua, nanti kita ekspor, nanti dia jadi bisa jadi satu notebook lagi, di mana notebook itu kita bisa lihat step-stepnya semua dirubah jadi kode. Yang tadi kita lakukan secara GUI, itu dirubah menjadi kode. Oke, kita akan segera lihat ya prosesnya. Nah, kita kembali ke SageMaker Studio. Tadi yang autopilot yang kita jalankan ini belum selesai ya, dia masih sedang di feature engineering ya. Nah, kita akan bikin yang namanya flow semacam ini ya. Saya akan tunjukkan prosesnya. Kita pertama masuk ke sini. Kita masuk ke data wrangler ya. Kita akan bikin nama flow baru. Misalnya kita bikin new flow ya. Nah, di new flow ini kita pertama harus import data ya. Import data, kita sudah tahu data kita ada di S3 ya. Kemudian kita tahu dia ada di ML raw data ini ya. Nah, ini adalah filenya ya. Taiwan.csv ya. Kita bisa lihat datanya ada di sini ya. Kita bisa lihat ini data CSV yang tadi ya.
Kita tinggal import. Nah, begitu kita import, maka kita akan dapat GUI ini, ya. Nah, source-nya kebetulan ini tadi kita sampel, ya. Ini kita bisa zoom in, ya. Kita bisa geser-geser, ya. Jadi ini GUI, ya. Dia namanya nih masih untitled, bisa kita rename. Misalnya Flow 2, ya. Nah, jadi tadi ini kita lihat ada langkah pertama import, kemudian kita sekarang di data flow. Nanti di belakang ada langkah exportnya. Nah, di data flow kita bisa melihat data type-nya. Ya. Data type-nya kita bisa edit. Ya. Contohnya, kita ambil misalnya default payment, ini sekarang tipenya long. Ya. Mau kita rubah jadi boolean, bisa. Di sini kalau kita mau melakukan maka kita akan harus preview dulu, ya. Preview dulu, nanti kita lihat di ujung dia udah berubah jadi true false, ya. Nah, ini sebenarnya nggak akan kita lakukan, ya. Jadi di sini data type-nya udah benar, jadi kita batalkan, kita clear, ya. Tapi kalau misalnya kita mau jadi, kita klik apply, ya. Dalam hal ini kita nggak jadi, cuman saya clear aja. Jadi kita bisa mengganti data type, ya. Kita back to data flow. Selain mengganti data type, kita juga bisa menambah transformasi, ya. Transformasinya apa aja sih, ya? Jadi kita pertama tambah stepnya, ya. Tadi dikatakan ada pre-configure transformation, ya. Misalnya kita mau mindahin kolom, ya. Kita mau mindahin kolom, manage kolom, kita pilih move kolom. Move to start, kita pilih kolom mana yang mau kita pindahin urutannya. Kita pilih default payment next month, ya. Kita preview. Ya. Jadi sekarang default payment next month ini jadi kolom pertama. Tadinya kan dia kolom terakhir, ya. Nah, kalau kita nggak jadi, kita clear. Tapi kalau kita jadi, kita klik add. Ya. Jadi kita ada step move column. Ya. Kemudian kita misalnya mau add step lagi. Ya. Kita mau add step lagi, kolom ini nggak guna nih ID, mau kita drop, ya. Jadi kita manage kolom lagi. Kita drop kolomnya. Kolom yang mau kita drop adalah kolom ID. Seperti biasa, kita preview dulu, ya. Kita lihat nih ada kolom ID, kita preview. Nah, dia hilang, ya. Karena udah kita drop. Kemudian kita klik lagi add langkahnya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa lagi, ya. Kita browse sedikit. Sebenarnya untuk data ini cukup clean, nggak ada data yang banyak hilang. Tapi di sini ada fitur untuk juga handle missing data, ya. Bisa imputation, bisa fill missing, ya, atau drop missing, ya. Kita nggak lakukan. Kita bisa lihat lagi misalnya ada format string, ya. Format string bisa lowercase, uppercase, title case, dan lain-lain, banyak. Kemudian untuk numerik, ya, manage row juga bisa. Jadi kalau ada mau kita shuffle, mau kita drop beberapa row, ya, proses numerik kita bisa misalnya melakukan scale value, ya. Ada standard scaler, robust scaler, min max scaler, ya. Mungkin kalau rekan-rekan yang pernah mempelajari best practice deep learning, salah satunya adalah kita perlu namanya fitur scaling. Itu artinya misalnya ya data mau nebak mau nebak harga rumah berdasarkan luas tanah, jumlah kamar, dan lain-lain. Kalau ada di antara fitur itu di mana range-nya beda jauh, misalnya luas tanahnya sampai ribuan meter, tapi ada fitur lain nilainya cuma antara 0 sampai 1, maka
itu di dalam deep learning bisa menyebabkan problem ya kalau fiturnya nggak scale-nya jauh berbeda. Nah, jadi ada juga transformasi untuk scale value ya. Kita misalnya kalau min max gitu ya. Min max kita bisa angkanya berapapun kita rubah jadi antara 0 dan 1. Kita petakan ke situ ya. Mungkin ada yang tanya, kan aneh dipetakan, tapi itu secara komputasi di machine learning memang membantu ya. Jadi ada proses-proses yang kita ketahui bisa membantu, itu bisa kita lakukan semuanya. Ya. Nah, setelah itu kita misalnya mau melakukan visualisasi ya. Visualisasi kita mau dapat insight datanya seperti apa sih ya. Misalnya kita mau cek histogram distribution by age misalnya ya. Jadi kita cari umurnya ya. Kemudian kita bedakan warna berdasarkan misalnya education ya atau jenis kelamin ya. Kita lihat. Nah, sama seperti tadi kita perlu preview dulu ya. Nah, kita bisa lihat ini ya. Kita bisa lihat ternyata yang secara umur lebih besar yang umurnya masih muda ya, lebih banyak yang melakukan loan gitu. Nah, ini bisa kita keep juga ya. Kalau kita back lagi to data flow. Sekarang kita bisa pindah ke fitur export ya. Nah, fitur export ini itu adalah tadi kan kita udah melakukan banyak hal ya, yang nggak terlalu banyak sebetulnya. Tapi kalau kita mau melakukan banyak bisa. Nah, hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya kita import datanya, kalau data type-nya ada kita rubah, kalau kita transform, itu semua bisa kita ekspor. Caranya gimana? Kita tinggal pilih aja step yang mau kita ekspor, kita pilih. Ya. Kalau yang ini kan tumpuk ya, dia ada beberapa. Nah, kita pilih satu-satu, yang mana yang mau kita ekspor. Oke. Ya. Nah, setelah semuanya dipilih, kita bisa ekspor dia. Ya. Kita jadi klik export step. Nah, ini kita bisa jadi Jupyter Notebook yang data pipeline-nya ya. Atau jadi SageMaker processing job ya. Nah, kita bisa misalnya ke pipeline-nya. Nah, jadi tadi semua langkah-langkah di GUI yang kita lakukan itu menghasilkan satu Jupyter Notebook ya. Jadi Jupyter Notebook itu akan melakukan persis mulai dia dari input ininya, input datanya ya dari S3 ya. Kemudian outputnya kemana ya. Kemudian dia akan dia menggunakan Python ya di sini. Kemudian flow-nya tadi yang itu kita masukkan ke S3 ya. Dia bisa menentukan ada processing job ya. Jadi tadi data itu kan perlu kita rubah. Yang merubah itu kan harus jalan di satu infrastruktur ya. Nah, ini kita bisa lakukan ya. Bahkan nanti kalau udah nanti bisa di training juga ya dengan XGBoost contohnya misalnya di sini. Nah, sampai di sini kita sudah menunjukkan sebagian besar fitur yang ada antara si SageMaker Autopilot dengan SageMaker Data Wrangler ya. Jadi biarpun awalnya GUI tapi dia nanti bisa dirubah menjadi code. Mungkin kita coba lihat
Ini yang data wrangler. Kita coba lihat yang eksperimen yang kita lakukan tadi pertama, yang autopilot ternyata dia masih belum selesai juga. Ya. Nah, tapi jangan khawatir, kita nggak perlu nungguin sampai dia selesai, karena ya sama ya seperti kalau orang demo masak, saya juga menyediakan yang sudah jadi. Ya. Nah, job yang ini, yang kalau nanti jalan kita tungguin sampai selesai, itu akan menghasilkan seperti ini ya. Kan kita sudah batasi, cuman dia generate 5 kandidat ya. Nah, kita bisa melihat kandidat-kandidatnya ini ada di sini ya. Nah, base modelnya itu menggunakan yang F1 score-nya paling tinggi, yaitu di sini 0,469 ya. Kalau kita mau, ini kita bisa langsung deploy modelnya ya. Nah, kita juga bisa lihat di SageMaker Resource, sebenarnya ada juga yang sudah saya deploy sebelumnya ya. Nah, kalau yang sudah di-deploy maka dia akan in service ya. Tapi kalau yang belum di-deploy, misalnya kita deploy nih sekarang yang paling tinggi ini, maka dia akan jadi satu job. Nah, pada waktu deploy kita ada pilihan mau real time atau mau batch ya. Kita anggap kita mau real time ya. Maka kita bisa ngasih nama ya. Misalnya seperti ini. Kemudian jumlah instance-nya berapa ya. Nah, yang penting ini jadi tipe instance-nya bisa kita atur besarnya, kecilnya ya. Butuh lebih dari satu instance bisa, dan yang penting ini data capture. Tadi saya katakan bahwa di SageMaker kadang setelah di-deploy, setelah berapa lama modelnya drifting, artinya performance-nya turun. Gimana cara monitornya? Kalau kita waktu dia sedang melakukan prediction, kita capture prediction request dan prediction response. Nanti ini bisa dipakai untuk melakukan monitoring apakah dia drifting atau tidak. Kemudian kalau kita cek dari eksperimen and trial, kita lihat bahwa ini ada yang sudah saya buat ini, yang lama, yang ini yang masih jalan ini, yang 22 minutes ago ya. Nah, yang ini kita bisa cek describe AutoML ini ya. Ya, dapatnya seperti ini. Satu lagi adalah open in trial component list ya. Trial in component list artinya, nah sebenarnya di background itu dia sudah menggunakan banyak job ya, processingnya, training, transform, itu dia lakukan untuk berbagai model ya. Nah, yang sudah jadi ini kita bisa, tadi kan dikatakan, oh saya nggak mau deploy dulu misalnya, saya mau lihat dulu dan saya mau tuning-tuning lagi. Saya bisa klik Open Candidate Generation Notebook ya. Nah, ini jadi sama seperti data wrangler, autopilot juga menghasilkan Jupyter Notebook yang udah ada isinya, apa aja yang dilakukan ya, mulai dari preparation kandidatnya, pipeline-nya segala macam udah bisa. Nah, kalau kita di sini hyperparameternya mau kita tuning-tuning lagi, itu bisa kita lakukan ya. Tapi ini sangat menghemat waktu. Bayangkan ya, kita tadi cuman pilih autopilotnya dan lain-lain, terus dia jalan, nanti dia menghasilkan ini, dan ini bisa kita tuning lagi. Oke. Nah, untuk kedepannya seperti apa? Jadi kalau kita mau model development, mana yang kita pakai ya? Kalau kita misalnya mau result yang paling cepat, kita bisa pakai autopilot ya. Kita pakai autopilot, dia generate sendiri. Nah, kalau misalnya tadi autopilot kan use case-nya hanya untuk ini ya, tabular data, linear regression, binary classification, sama multi-class classification. Kalau problem saya di luar itu gimana? Nah, di AWS SageMaker kita punya namanya built-in algorithm. Dia ada 17 ya, ada untuk vision, untuk anomaly detection dan lain-lain, di mana itu sudah bisa diakses di SageMaker juga ya. Kalau misalnya dari 17 built-in algorithm, oh use case saya nggak di cover di situ, kita bisa bikin
algoritma sendiri dengan framework machine learning yang lebih low level, misalnya TensorFlow, MXNet, Keras, dan lain-lain, kita bisa bikin skripnya di atas itu untuk menghasilkan model yang kita inginkan. Kalau sampai enggak juga, oh saya mau bikin framework sendiri atau apa, kita bisa bikin. Nah, semuanya ini yang mau saya katakan adalah semua ini terjadi di dalam kontainer, ya. Semua di dalam kontainer. Jadi bukan di dalam Jupyter Notebook-nya, tapi di dalam kontainer yang cluster yang sifatnya hanya sementara training. Nah, kontainer image-nya itu yang built-in algorithm dan framework itu yang warna kuning itu sudah ada dari AWS. Dari data scientist tinggal menambahkan yang warna putih, yang custom script atau custom script dan custom framework. Atau ada juga di marketplace kita tinggal beli sudah ada model yang bisa kita deploy lewat SageMaker. Jadi intinya kalau kita training di SageMaker, itu kita sebenarnya hanya berhadapan dengan API. Kita perlu kasih tahu data kita ada di mana, hardware yang mau kita pakai buat training seperti apa, kemudian training code-nya itu sebagian sudah ada kalau dia built-in algorithm dari AWS dan kita tinggal provide sisanya. Nah, nanti si API ini akan buat cluster temporary. Jadi kita nggak perlu manage apa-apa. Waktu deploy dia juga do all the heavy lifting untuk prepare infrastrukturnya supaya data scientist-nya nggak banyak direpotkan dengan urusan-urusan infrastruktur. Oke, dari saya bahannya sudah selesai. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Wah, thank you banget nih, Mas Adrianus. Padat banget ya, keren, keren. Iya. Seru. Wah. Mungkin ini aja kali ya, Mas, karena kita masih ada beberapa acara lagi, guys. Kita masih ada Q&A, nanti masih ada quiz juga. Seperti minggu lalu, mungkin quiznya nanti bisa dibantu sama Mbak Mela ya, atau Mbak Nabila ya. Mungkin kita Q&A dulu ya, Mas Adrianus. Iya, silakan. Mungkin yang pertanyaan pertama dan paling sering ditanya sih, nanti recording videonya sama materinya bisa di-share nggak ya, Mas Adrianus? Ini harusnya di-record sama host-nya ya, sudah ya. Oh iya, tapi nggak apa-apa ya kalau... Iya, nggak apa-apa di-share. Nanti presentasinya saya convert jadi PDF dan saya submit ke Mbak Mela mungkin ya. Oke, untuk siap. di-share. Oke, thank you ya. Oke, di Q&A udah ada 2 pertanyaan nih, Mas. Mungkin saya bacain aja ya. Yang pertama, apakah model yang di-deploy harus melalui training dalam AWS? Bisa nggak model yang dibuat sendiri di-deploy di AWS untuk inference-nya? Oke, pertanyaan bagus. Jadi bisa jawabannya. Jadi AWS SageMaker kita akan senang kalau bisa membantu mulai dari proses training. Tapi kalau ada yang sudah jadi, baik dibuat sendiri oleh rekan-rekan atau misalnya beli dari AWS Marketplace, itu bisa di-deploy di SageMaker. Oke. Yang kedua, ini referencing berdasarkan API call saja ya, Pak? Kalau yang berdasarkan WebSocket gitu ada nggak? Atau mungkin event queue seperti PUB atau SUB? Setahu saya semuanya masih berdasarkan API call, iya. Oke. Oke, guys. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin bisa raise hand atau tulis di Q&A kalau ada yang mau ditanya. Udah cukup jelas ya? Apa semuanya udah nungguin kuisnya ya? Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, mungkin kita bisa langsung masuk ke kuis ya. Mbak Mela atau Mbak Nabila yang bakalan... Saya stop dulu mungkin ya. Oke. Iya Kak, nanti di-share sama Kak Mela. Mbak Mela ya? Iya. Oke. Oke, teman-teman terima kasih udah gabung dan juga udah stay tune sampai jam segini.
di hari Minggu yang cerah ini. Jadi kita bakal ada kuis, nanti 3 pemenang bakal dapat merchandise dari AWS. Dan nggak perlu ngambil ke Block 71, nggak perlu ngambil ke JML atau ke AWS-nya langsung, kita bakal kirimin langsung ke rumah teman-teman. Jadi stay tune ya. Wah, Oke. baik sekali. Full Ini service. iya dong, harus biar ketagihan ikutan sesinya. Oke, teman-teman bisa masuk ke Slido, terus nanti masukin kodenya, dan username-nya tolong diganti jadi email teman-teman. Jadi nanti dari tim Log 71 bisa langsung ngehubungin teman-teman semua buat nanyain detail pengiriman merchandise-nya. Oke. Yuk, sudah ada 32.000 orang yang join. Wow, banyak banget. Banyak banget emang. Seneng nih. Aku tunggu teman-teman untuk join di sini ya. Mantap. Tuh. Mantap. Siap. Kak Aswin Chandra boleh diganti jadi email supaya bisa gampang nih untuk menghubunginnya nanti. Ini juga Kak IR IR. nih, IR. Nah. Merchandise-nya bakal menarik, guys. Dan nanti masih ada lagi nih sesi sama JML selanjutnya. Stay tune terus bagi yang belum dapat ya, mungkin nanti di sesi hari ini. Tapi kita coba lihat dulu hari ini siapa yang bakal menang ya. Untuk yang udah menang, mohon maaf, nanti diganti sama yang posisi keempat, kelima, karena kita bagi-bagi dulu sama yang belum ya. Tapi Oke. at least masih bisa ada bragging right, jadi nggak apa-apa ikutan lagi. Kalaupun Iya, kemarin nggak menang, kan bisa betul. bragging right kan, menang terus Iya. nih. Nanti kalau misalnya kan ada berapa sesi ya sama JML? 6 sesi. Nah 6 nanti sesi sampai bisa lah Desember. ya. Iya, diatur nih sama Mas Riki supaya nanti yang menang terus tuh dari semua sesi ada lah. Dari Mas Riki nanti tapi kasihnya ya. Boleh. Oke. Yang lain? Ada yang mau join lagi? Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yang lain mau join lagi? Kita tunggu sampai 11.20 ya. Oke. Ini berapa pertanyaan, Mbak? Ada nggak sebanyak UN sih. Tenang. Pilihan ganda ya. Pilihan ganda. Waduh, Nggak seru esai, tuh. nggak perlu mikir. Iya, jadi kalau misalnya fokus menyaksikan sesinya Mas Adrianus tadi pasti bisa jawab. Iya. Minggu lalu juga seru tuh, Mbak. Iya, jadi ya kan biar semangat gitu. Iya. Oke. 1 menit lagi ya kita tunggu. Ayo, ikut. Ya teman-teman, biar setidaknya sesi weekend ini tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan hadiah. Swag-nya keren-keren loh. Oh iya, oh Mas Riki udah duluan. Udah dapat waktu itu. Keren, bagus. Iya, nanti siapa tahu ya kan, yang lain juga bisa kembaran tuh sama Mas Riki nanti pakai Gitu kaosnya ya. Kak, ya kan? Atau dapat nih bocorannya kita ada kaos ya seperti biasanya merch pasti ada kaos. Terus kita juga ada tumbler, terus kita ada power bank, tapi nanti kita akan undi hadiahnya apa nih buat teman-teman gitu. Oh gitu. Iya, siap. Udah 11.20 kita lanjut aja ya. Yuk. Oke. Pertanyaan pertama.
proses iterasi dalam development life cycle machine learning yang disupport oleh SageMaker adalah, nah, kita lihat seberapa fokus teman-teman di sini. Oke. Benar gak ya? Jawabannya adalah Wah, oh, banyak betul. benar. Banyak nih. Kita lihat siapa yang memimpin. Hamjaya. Hamjaya. Ada. Oke, lanjut. Kita lihat siapa yang bisa menyusul. Baru 3 orang yang jawab dari 16 orang. Ini Panjang dari- ya ini jawabannya, Kak. Oh iya, ya, mikir dulu sebentar. Oh, sorry. Masih mikir. Oke. Jeng, jeng. Betulkah? Wow, Wow. banyak benar. Tapi siapa yang bisa 3 teratas nih? Wah, Mas Waduh. Hamdi. Kemana tuh? Oke, next. Proses iterasi di SageMaker Data Wrangler adalah jeng. Ini Mas Riki ikutan nggak? Kalau Mas Riki Waduh. ikutan kayaknya Oh. menang nih. Pasti terakhir saya kalau ikutan. Suka merendah untuk meroket gitu ya Mas ya? Oke. Benarkah jawabannya? Woi, bagus. Mantap. Oh, Price nggak berubah nih, Somaldo. nggak berubah sama tuh. Sama. Tadi Mas Hamjaya kemana ya? Well, dia Terus sudah. saya jagoan kalah dulu katanya. Oh ya, biar nyusul di belakang ya. Oke, next. Ini yang merhatiin pasti bisa jawab. Oke. Jawabannya adalah betul. Wah. Yeay. Mantap. Ini berarti menunjukkan kalau teman-teman di sini semua fokus ya. Kebanyakan. Ya. Iya. Masih nih, Mas apa kakak? Prey Somaldo. Selanjutnya, fitur dari SageMaker yang bertujuan mengurangi bias dalam machine learning sejak persiapan data adalah. Apa jawabannya? Kita lihat nanti. Oke. Benar nggak sih SageMaker Clarify? Jawabannya? Betul. Yeay, benar. Aduh, pinter ya. Pintar-pintar nih, mantap. Ayo yang lain. Wah, Mas Pi Evan. Dikalahin nih, disusul sama Mas Alvan. Lanjut. Apakah bisa menyusul lagi? Yang lain? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Iya, jawabannya benar gak sih segitu banyaknya? Kayaknya orang banyak yang nggak yakin nih. Iya. Pecah nih. Terbagi nih jawabannya. Dia ngitung dulu nolnya kali ada berapa ya? Betul, banyak yang jawab benar nih. Mantap. Masih Mas Elvan, ini Mas Aswin. Jangan lupa ya emailnya Mas, nanti kalau jadi juara Mas, biar bisa dihubungin. Oke, selanjutnya. Training model menggunakan SageMaker menurut best practice sebaiknya dilakukan menggunakan. Belum ada yang jawab? 2 orang? 5 orang? 6? 9? Ayo. Waktunya tinggal 5 detik lagi. Ayo. Wah, ini ada yang 2 nih yang nggak jawab. Waduh. Bingung nih kayaknya.
Benar gak jawabannya? Jupyter Notebook Server banyaknya nih. Betul? Wah. Oh, mayoritas orang tertipu. Iya nih berubah nih, kayaknya nih berubah nih. Kita lihat. Kita lihat. Oh, masih Mas Elvan di sana. Elvan. Oke, ini pertanyaan terakhir sepertinya. Iya, siapakah nama speaker kita hari ini? Buset. Amin ya, kita bisa mengundang Pak Andi Jesse dan juga Pak Jeff Bezos. Ya biasa. Nih, request ke Mas Adrianus. Ini ada yang belum Siapa? jawab, 4 orang. Masih Guys, bingung ya mohon sebenarnya maaf. siapa yang ngomong tadi ya? Iya. Mas Riki. Waduh. Apakah Mas Riki, apakah Pak Adrianus speaker kita hari ini? Oke. Pak Adrianus, guys, speaker kita hari ini. Jadi kita lihat leaderboard. Yeay, Mas Elvan. Wah. Wah. Wah, ini Tapi Elvan yang menang minggu lalu, Mbak. Jadi mungkin di siapa? Elvan yang menang minggu lalu. Wah, Oke. bragging right at least ya. Bragging right, gila 2 minggu berturut-turut ya. Pay attention banget ya. Mantap, Bener. mantap. Keren banget. Mantap, Mas Elvan nanti, Mas Elvan nanti kita gantian dulu ya sama Mas Ray Somaldo. Nanti kalau misalnya udah 3 kali berturut-turut nih menang semua di sesinya AWS, boleh minta ke Mas Riki. Boleh. Ya, oke. Kalau gitu Mas Aswin Chandra mungkin bisa dikasih tahu Emailnya emailnya di chat. Yap. Oke, mungkin kan sesi kuis dari kita. Aku kembalikan lagi ke Mas Riki. Ya, thank you banget Mbak Mela, Mbak Nabila, Block 71 Indonesia sama Innovation Factory. Semuanya juga thank you banget Mas Adrianus, udah compact, bagus banget, komprehensif banget materialnya. Again, teman-teman, terima kasih udah datang. Sabtu pagi, belajar bareng. Sekarang udah jamnya mau makan siang nih pasti ya. Mungkin nah kebetulan hari ini ada Imam juga nih. Imam nih inisiatornya JML sebenarnya. Mam, ada yang mau disampaikan, Mam, ke teman-teman, Mam? Oke, sebentar. Aku allow tutup dulu. Mohon maaf, tadi namanya siapa? Mas Riki? Imam Raharja. Mas Imam Raharja, oke. Silakan Mas Mbak Ade, Imam. mungkin Mbak Ade ada yang mau disampaikan? Yang pasti follow sosial media kita, sosial medianya AWS, sosial medianya Block 71. Join mailing listnya kita juga, karena yang tadi Mbak Mela sempat bilang ya, kita masih ada 4 sesi lagi guys, tiap bulan. Dari bulan depan ada 2 lagi, terus November sampai Desember kita ada ya, terakhir. Dan seru-seru, semuanya seru-seru. Nanti full listnya kita announce di mailing list sama di sosial media kita juga ya. Mam, ada yang mau disampaikan, Mam? Halo. Kedengeran nggak? Dengar. Nggak ada sih sebenarnya, Mas. I'm enjoying the session aja. Saya lagi Cuma gitu doang ya? Kedengeran nggak? Nggak ada yang disampaikan. Salam kenal buat semuanya. Sorry baru. Ya. Ya, mungkin banyak yang belum tahu Imam ini sebenarnya ada inisiatornya JML. Jadi dia ini biang keroknya nih, Mbak. Oh, keren. Biang kerok yang bikin JML nih. Oh, tapi keren. Kemarin Biang dia kerok, ya. agak ini belum Ya, bisa terlalu aktif, jadi sekarang udah bisa balik lagi. Thank you ya, Mam, Dek. Oke, semuanya selamat sore. Selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat makan siang. Sampai ketemu minggu depannya. Thank you lagi buat Mas Adrianus dan AWS, buat Mbak Mela, Mbak Nabila, Mbak Kire dari Block 71 sama Innovation Factory. Thank you so much. Semuanya bye-bye. Thank you. Thank you. Terima kasih, Mas. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world.
Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translates to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.